Soalnya gara-gara apa? Gara-gara sosmednya di blokade, friend. Andai kata sosmednya nggak di blokade, itu nggak bakalan demo itu. Nggak bakalan diceburin itu menteri-menterinya. Nggak bakal dibakar-bakar. Sekarang kan gila lu, negara mana yang kaya sumber daya alam, tanah, air segala. Makanya kalau kata Kus Plus ya kan, tombak kayu yang bisa jadi tanaman. Ya sekarang lu tiap bulan 100 koruptor, palanya tembak-tembakin ya kan. Ntar bulan depan 100 lagi. Nggak nyampe setengah tahun, friend. Aduh, semua nih pada lancar nih, friend. Lu mau ngurus KTP, langsung, ya. Lu mau bikin SKCK, lu mau ke BPJS, itu aman, friend. Oke, teman-teman ruang publik, assalamualaikum, selamat datang lagi di episode kali ini. Kita ada tamu khusus, tamunya khusus apa spesial, Mbak? Ini spesial. Karena pakai telur. Udah bocor dia. Bang Ricky Malau, woi. Oke, friend. Selamat datang, Bang. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih atas apa nih? Udah datang. Itulah Melayu ya, datang aja udah terima kasih iya, ya. Pak. Aturan kelar dulu, baru ngomong terima kasih kan. Ini terima kasih di depan. Jadi katanya kalau kedatangan tamu itu tambah barokah gitu. Basah. Itu kan urusan lu sama Tuhan lu sendiri, friend. Ya kan? Tapi kalau gitu abang percaya juga, Bang? Barokah gitu-gitu. Nah, untungnya dan kebetulan gua kan oposan. Oposan itu? Non muslim. Oh jadi, gitu. Saya makanya tanyain juga. Jadi beda mazhab. Tapi kan orang Indonesia emang suka ada bertamu gitu-gitu kan. Iya. Apa ya? Itu pakem lama sih. Pakem lama. Mungkin kalau anak sekarang disebut udah kuno, udah old style, udah reptil atau apalah gitu sebutnya. Karena kan ya udah kita bertamu ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Terima kasih Bang udah datang. Terima kasih. Ya, kita belum mulai loh ini. Iya. Iya kan? Iya. Nih kalau di film nih endingnya udah di opening. Endingnya udah di opening. Nah, sekarang apa Bang aktivitas Bang? Aktivitas saat ini. Ya, diundang podcast ruang publik. Oke. Kalau yang kayak sinetron, apa namanya, film gitu-gitu. Film ya. Minggu kemarin sih baru ada produksi sama Imaginary. Ya bikin film tentang pickpocket atau tentang copet lah kalau bahasa ininya. Tentang copet. Tapi belum bisa kita ceritain. Baru mau nanya abang yang jadi copetnya bukan? Nah, ini menarik nih. Gak mau gue kasih spoiler. Gue udah denger isu tentang film copet ini setahun lalu. Oke. Lah lu di Calling nih. Di calling lu nih si Kemot bikin film tentang copet. Nah, lu masuk jadi pemainnya. Gua jadi copetnya kan. Ayo. Ternyata begitu gua nyampe, lu jadi polisinya lo ya. Iya. Jadi intel lo ya. Udahlah. Kok jadi polisinya akhirnya? Ya kan. Ya namanya pemain kan mau jadi apaan juga. Jabanin. Karena ya paling menarik dari peran kan ya bermain peran. Betul. Bang enakan mana? Kalau kan dulu Bang Malau kan terkenalnya awalnya dari sinetron nih. Terus tiba-tiba ke film, enakan film apa sinetron? Kalau secara kerja, secara peran, secara duit terutama. Nah, kalau ngomong duit ya pasti sinetron. Oh gitu. Jauh. Oh. Jauh. Tapi capeknya? Kalau capek kan relatif. Oke. Maksudnya relatif ya syuting film juga ada yang sampai Subuh ke subuh. Iya. Malah sinetron jam 9 jam 10 malam udah bungkus.
malah lebih tertib ya. Ya jam 9 jam 10 ya kan biasanya kalau nggak krunya udah tua-tua, pemainnya udah tua-tua, ya kan mau nggak mau ngikutin metabolisme mereka kan. Oh, Jadi oke. kebanyakan duitnya di ini. Sinetron. Main sinetron apa? Kalau film kan tidak repetisi kan, dia cuman sekali ya udah selesai. Kalau sinetron kan misalnya ratingnya naik, dia nambah episode terus kan? Biasanya. Iya, satu hari bisa dapat 4 episode. Oke. Lu kali 4 dah tuh, satu hari. Wow, baru tahu. Tapi terus ke film layar lebar akhirnya setelah dari sinetron itu, Bang? Oh enggak, sebenarnya kita mah apaan aja, friend. Oh gitu Bang ya? Iya, ya mau bikin renovasi gedung SD juga kita jabanin ya. Selama menghasilkan ya Bang. Ya berarti masih punya manfaat. Iya. Makanya kita kan dulu ya mungkin karena berawal dari bantuin teman-teman anak-anak sinema buat film ujian, terus habis itu diajakin lagi ikut bikin klip, terus bikin iklan, habis itu masuk film, terus masuk sinetron, ya itu aja bolak-balik. Jadi bukan orang sinetron yang masuk film. Padahal basicnya bukan di film kan, Bang Malo? Gambar kan? Iya, seni rupa. Seni rupa. Terus tiba-tiba karena teman-teman itu Iya. ngebantuin, jadi keterusan. Bukan gara-gara bantu, apa ya? Sekolah gua dulu itu tuh lupa lagi namanya. Ya udahlah, Cikini 73 itu KJ. Kali pasir kali Bang. tempat wahana bermain. Kayak bukan sekolahan kalau buat gua. Iya. Ya gue dari seni rupa ntar mencel ke anak teater, ntar gue nongkrong ke anak musik, nanti ke ya bikin kegiatan aja di situ. Makanya banyakan main-mainnya Jadi disebut teman waktu bermain. itu. Nah sekarang bagusnya udah kayak sekolah bener dah. Jadi lu di situ sekolah ya kan. Tapi lebih ketutup nggak sih sekarang? Iya. Ya sekolah harus begitu lah, tertutup lah. Gitu Ya. Kalau ruang bermain kan kayak air petra gitu ya kan, kebuka aja. Gue masih ingat dulu sering main situ. Dapat cewek juga gara-garanya pinjam gitarnya pengamen. Di Cikini nongkrong. Modelnya selalu gitar ya Mas. Lu dapet cewek anak Kika aja apa anak tim? Timnya. Oh anak timnya. Lu dapet anak cewek Kika aja sih ya kan. Wih, edgy juga selera lu. Pengamen pinjam. Baca puisi tuh. Wah. Cara lawas tapi ya Bang itu. Cara lawas banget. Kan tempat bermain kan begitu ya kan. Iya. Segala upaya bisa aja. Bisa di situ. aja. Yang penting dapat. Kalau sekarang kan sekolahan, lu harus serius. Harus teratur. Ya kan? Tapi dulu itu emang gambar dulu Bang ya? Ya emang gua masuk sekolah itu emang pengen jadi ilustrator. Ilustrator. Iya, ilustrator gambar. Memang pengen bekerja di situ. Mimpi gua gitu. Ada yang inspirasi atau apa gitu? Ya banyak lah, kayak dulu ada Comic Storm, Trigun, terus Roll Jigstra. Ya kalau di Indonesianya mungkin kayak Weda ya. Terus ada Lambergar dulu waktu zaman Doyok, ada Dika Kameswara. Itu 70-an itu ya? 70-an 80-an kan ngeliat ilustrasi-ilustrasinya keren nih. Nah, terus masih ada era-era komik zaman dulu. Terus sempat kayak bikin pameran atau apa gitu Bang? Sering banget kalau dulu. Pameran-pameran sporadis. Iya, seperti Kita sering. Ya macem-macem lah kalau dulu kan emang ya namanya ruang bermain ya kan. belum jadi sekolah. Buat gua. Ruang ekspresinya masih banyak. Iya. Terus akhirnya mulai main film sinetron gitu itu tahun berapa Bang? Iya pas di kuliah itu kan suka bantu-bantu, nggak tahu nanti ada senior atau kakak kelas ya kan ngeliat, wah lu bantuin gua nih, ada iklan, ayo, ntar begitu iklan nanti, wah ini pemainnya ada yang kurang nih, lalu jadi figuran, ayo, kayak, iya apa ya berjejaring spontan aja nggak ada baik.
kayak kalau sekarang kan mungkin casting atau apa ya. Iya, direncanakan, punya kayak apa, kayak portfolio atau apanya Ya, kayak kita gitu. jalan aja. Oh. Terus akhirnya terus gitu, terusan. Terus ya. Terus bayarannya juga bagus. Bayarannya bagus. Amin. Menjadi pemain berkarakter katanya. Karakter komik. Jadi bingung mau nanya apa lagi. Atau gue yang nanya. Kalau Bang mau nanya apa? Bukan main film. Kan juga sekarang aktif bikin YouTube juga ya Bang ya, akhir-akhir ini. Iya, ada bikin channel sendiri. Apa namanya? Ngobrol. Ngobrils. Ya. Ngobrils. Itu buat ngisi waktu senggang apa gimana? Kalau kata mengisi waktu senggang sebenarnya ngapain kita isi, friend ya? Waktu senggang dinikmatin, friend, nggak perlu diisi. Iya juga ya. Oke. Angle gue sih begitu ya. Iya. Waktu senggang diisi, iya kan? Ada mah dompet yang diisi, bukan waktu senggang. Masuk. masuk. Ini pembelajaran. Oke. Tapi juga itu nggak rutin juga sebenarnya kan bikinnya. Sewaktu-waktu. Ya, gue sama tandem gue nih Jimmy nih. Dulu emang sohib ya, teman bermain juga di wahana bermain itu. Bikin apa-apaan. Seangkatan? Iya, seangkatan, tapi beda studio. Cuman ya semakin lama ketika kita udah nggak di tempat itu lagi, bergesernya makin jauh. Gue sempat di Tebet, dia di Cinere, gue balik ke Priuk, dia ke Pamulang lagi sekarang ya kan. Jadi akhirnya ya udah kalau kita ketemu direkam aja. Ya itu sebenarnya. Angle kita begitu. Mumpung kita ketemu direkam aja. Jadi niat ketemu tuh bawa kamera sekalian. Itu awalnya begitu. Serius. Oke. Non edit awalnya. Gua dulu tahun berapa ya? Bikin 2011 awalnya. Wow. 2011. Iya, Jimmy ada kamera Canon G9 apa tuh. Ayolah kita bikin lah. Dia main ke kosan gua. Yuk kita rekam. Nah, kita ngobrol ya. Udah ngobrol. Upload. Cuman waktu itu sampling aja. Ini orang ngapain lagi ngobrol? Ini tahun segitu. Iya 2011. YouTube juga belum ada kali. Udah Ada tapi maksudnya ya sedikit banget channelnya dan masih yang buffering gitu loh. Iya kan? Emang gua juga kan gua itu bikin konten 15 menit ngobrol berdua sama dia. Oke. Gua bilang lama banget ini ya kan. Tuh, jadi kalau pada ada yang iseng ngobrol sama temenan gitu, bisa nih dicoba ditiru. Iya, waktu itu sih emang keren kita ya. Iya, udah. Oke banget. Iya. Jadi dari tahun itu udah 2011. Suhu. Apa YouTuber senior? Senior banget Suhu ini. Disebutnya Suhu. Enggak, tapi kan masih gini. Karena formatnya senang-senang. Senang-senang spontan. Nah, jeleknya nggak ada konsisten. Nggak ada konsisten. Andai kata gue dari 2011 konsisten gitu ya kan. Ya mungkin Deddy Corbuzier masih segini gue kan. Waktu itu nggak dipikirin bisnis, benar-benar cuma seneng-seneng kan? Oh, kita emang kalau buat bisnis waktu itu mah emang belum ada nih. Yuk kita bikin sesuatu aja. Bikin sesuatu aja. Sekreatif itu. Iya mungkin kita ngeliatnya ini apaan sih ini orang ngobrol ayo direkam. Jadi penasaran pengen lihat kayak apa obrolannya. Iya maksudnya 2011 dengan alat yang masih sangat terbatas itu. Satu kamera aja. Record. Nah Jimmy yang ini, nah dia mau mati. Udah.
Lu masih penting dia satu kamera. Gue waktu mulai, kita coba gue seriusin ngobrol. Itu gue sempet. Gue dari Priok kalau gue syuting tuh di daerah Lebak Bulus dah. Syuting apa nih bang? Ngobrol. Waktu udah mulai, kita coba lah, kita hidupin lagi waktu COVID tuh. COVID kan nggak mau ngapa-ngapa, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Udah kita seriusin. Nah, itu gue dari Priok tuh bawa 3 kamera, 3 tripod. Oke. Gua yang naruh kamera, gua yang ngedit, gua yang ngobrol ya. Tuh. Nah, gue kayak begini gue bikin. Jadi bawa sendiri dari Priok, nata sendiri, ngobrol berdua, ngedit sendiri. Gua yang ngedit sendiri, gua yang ngupload sendiri. Itu sebenarnya termasuk ngisi waktu senggang sih. Sebenarnya dengan caranya Bang Malau. Mungkin nikmatin, Fred. Maksudnya kalau ya kan karena logikanya kan gini. Gue beli tripod, gue beli kamera, gue beli apa dulu kayak audio. Itu kan pakai duit. Iya bang. Dan waktu itu gue nggak berpikir buat duit. Gue seneng. Ya mungkin wah ini enak nih ketemu anak ini lagi nih, ketawa-ketawa lagi nih. Ya udah. Jadi nggak ada kepikiran ini harus dikonsepin nanti kita ngobrol ini atau apa kayak gitu. Iya, gue berdua sama Jimmy kan konsepnya itu udah di belakang kepala. Asik. Sebentar. Di belakang kepala itu nggak dibawa apa? Udah di luar dari sebuah ingat. Jadi konsep itu bukan di depan lagi. Konsep itu bukan tujuan. Oke. Kayak kita manusia itu udah konsep. Ketika gue udah semakin ketemu, udah semakin sering ngobrol, lu ngelirik aja gue bisa ketawa. Oke, jadi udah paham maksudnya apa. Nah. Iya. Karena udah deket, udah sering ngobrol. Itu tadi itu satu angkatan. Ya enggak. Berjuang bareng. Gue ada satu teman namanya Agam. Gue sama Jimmy dibandingkan sama Agam, gue lebih sering ketemu Agam. Oke. Cuman kan bukan masalah tentang kontinuitas ya. Ya cuma kan beda-beda. Gue kenal lagi. Kan ketika lu kan bisa ngeliat kan ketika gue ngobrol sama Agam, ketika gue ngobrol sama Jimmy kan. Itu beda-beda. Dan sama dia nggak bisa bikin podcast maksudnya? Ada pernah. Cuman kok gue capek ya sama lu Gam ya. Ada podcast sama si Agam bagus malah, kameranya kamera prank semua, lensanya lensa bagus, ya orang ada DOP-nya, ada soundman-nya juga proper. Serius banget itu. Lu kalau ngelihat gambar gua di Ngobrol sama gua bikinan di Agam tuh Anabel namanya. Lu lihat emang bagusan di Anabel gambarnya. Ya karena udah ada. Ya ada kayak gini-gini aja nih. Ada temen gue di OP. Dia mau support kita. Terus ada temen gue anak sound mau support. Tapi nggak jadi serius. Nggak rutin maksudnya. Iya. Kenapa gitu? Ya mungkin kan kadang ada orang beda-beda. Beda-beda. Masih beda-beda gini ya. Ketika lu tadi opening sambil ngelihat monitor. Ya. Lu masih ada jarak dengan lensa. Oke. Kalau kata gue ya, ini di depan kita ini tembok aja, masa bodoh. Kenapa gak keras-keras? Kadang kan ada beberapa, terutama orang Indonesia masih terganggu sama lensa, masih terintimidasi. Jadi masih mikirin orang di luar gitu bang ya? Ntar gue kalau begini nanti jadinya bagaimana ya? Gimana ya? Ini bukan angle gue, kalau anak-anak sekarang kan gitu. Iya.
Ya, harusnya natural, ngobrol aja. Ngobrol aja. Tapi kan yang kayak gitu malahan secara algoritmanya yang kita pernah tahu juga ya, maksudnya kan itu rahasia si pembuat algoritma. Itu gimana? Karena kan orang tetap masih harus ngelihat materinya apa, terus kayak gua harus seperti apa di depan kameranya. Nih kalau ngomong kamera kan visual ya. Betul. Oke, ketika visual, lu harus cakep banget baru lu nggak terganggu sama kamera. Oke. Semua orang, terutama cewek, pasti mau ngejar kecakepnya kan. Oke. Angle cakep gue di sini nih, begini nih. Tapi ketika mau obrolan nggak connect. Sama ketika orang kayak baru di tarik awal, begitu ketawa, oh iya ini sama orang leher, karena udah ke mekanik dia. Dia nggak leluasa maksudnya. Tidak natural. Nggak natural. Nah, Oke. kan air muka ada manusia, mata bisa berbicara. Ya sekasar gini aja, kalau gua ketika kita di panggung atau depan kamera, tai kucing itu semua. Ngapain lu pikirin? Jadi nggak ganggu obrolan, nggak intim gitu bang. Ini salah satu contoh. Contohnya. Contoh ya. Ya. Ini konteks kayak begini, body lu ketika dilihat nih. Ini body apa? Body orang rapat, friend, bukan orang lagi nongkrong. Oke. Iya sih. Lu tahu kalau body orang nongkrong? Hah. Kemana tadi? Asik ya? Iya. Tapi kata orang audio Kurang dekat bang. sementara suara Iya lagi Ki. Udah lalatnya hari-hari ini kan udah biasanya nangkap aja. Malah ngomongin Yang nggak ada di belakang ini lagi. Gua tuh waktu yang pertama itu nggak pakai audio, kameranya gini, ngobrol aja. Pakai audionya si kamera. Nangkep kok. Rumah gua dalam daerah Tebet sebelah sininya tuh. Deket rusun. Cawang, bukan? Bukan Cawang, sebelah kereta. Aduh, apa tuh namanya? Duri apa? Bukit Duri. Bukan Bukit Duri. Yang arahnya berarti di sebelah timurnya itu kan Kampung Melayuan ke sono Ya, gitu kan. sebelum Kampung Melayu. Oh, iya. Kan situ kan rame. Iya. Bahaya. Jadi intinya pesannya itu ngobrol intens. Ya. Natural. Be human being. Be Asik. human being. Be human being. Jadi manusia. Siapanya mankind. Tapi sekarang kan ini bang, orang harus dituntut sama industri-industri gitu bang. Yang bisa nuntut kita cuma hukum, friend. Pasal mana yang lu langgar? Oke. Industri itu kita yang bikin. Karya lu jelek, podcast lu jelek aja ada yang nonton, friend. Jadi masing-masing itu punya pasarnya Iya. sendiri ya. Jadi gak usah takut, bikin aja. Gengs, bikin gengs. Iya. Daripada nongkrong kalian tidak ada makna, mendingan direkam. Bang ngopi bang. Tapi bang Malo kan idenya kalau gua tonton di podcast itu memang pemikirannya dalam, referensinya jauh. Kayak tadi misalnya nyebutin Konsep apa? Udah konsep kan tokoh yang buat gambar misalnya kan. Wow, yang tahun 70-an gitu. Jadi referensinya dalam. antara dalam dan beyond. Referensi itu kan ya semua udah ada di depan. Kita sebutnya handphone ya. Kalau gua nyebut di depan mata, ide itu udah bertebaran di depan mata, inspirasi itu bisa kita ambil. Ya sama aja ketika lu musik apa yang lu suka ya?
Rhoma Irama kayaknya Bang. Nah, Rhoma Irama itu musisi dari tahun 60-an akhir, friend. Tahun 70-an. Emang lu hidup di eranya dia? Enggak hidup kan? Enggak. Ya berarti referensi lu juga dalam juga nih berarti nih. Ada yang balikin gitu Bang. Aturan lu jangan menyebut Rhoma Irama. Harusnya kekinian. Bernadia, Tulus, Gue bisa ngikutin. Gue musiknya klub ektis Bang. Gitu, friend. Ya sekarang kan ya itu dia, informasi udah bisa kita dapet. Ya tinggal bagaimana kita ngolahnya, bisa bikin kita inspirasi bikin sesuatu apa. Beda sama zaman dulu kan. Zaman dulu lu harus ke perpustakaan. Kalau lu rajin ke perpustakaan, jadi anggota dulu. Nonton film lu harus ke kedutaan mana dulu. Kalau emang buat dapat film-film yang apa yang bagus. Kalau sekarang kan tinggal download ya. Semua ada di genggaman tangan. Ada. Iya dulu di Jogja tuh, gue kuliah di Jogja dulu Bang. Ada Prancis kedutaan gitu suka bikin apa gitu. Nonton bareng atau dan itu filmnya bagus-bagus. Bagus. Ya mungkin kalau kita sebut sekarang edgy kali ya. Asik. Apa itu ya Bang? Pakarnya nanti. Edgy apa ya? Kalau di komedi pinggir jurang kali ya. Oh, edgy. Ya kalau musik mungkin Bono kali ya, YouTube di Edge. Iya. Tapi kan sekarang meskipun banyak informasi, ini kan beda-beda kan orang bisa nangkep apa enggak Bang? Berapa? Daya tangkapnya misalnya. Kayaknya kita atau gua nih ya, jangan underestimate sama beda-beda orang nangkep. Atau gini, lebih sopannya, lebih realistisnya. Banyak informasi datang ke handphone, tapi sebagian itu informasi itu nggak kita butuhin. Sehingga yang kita lihat itu kayak kalau kata makanan ya misalnya makan kerupuk aja terus bukan sesuatu yang kita perluin. Setuju nggak Bang? Ya mungkin lu hidup di era TVRI ya. Gua sempat hidup di era TVRI. Nah ketika kita di era TVRI, lu tonton tuh yang ada. Ya. Nah ketika udah ada TV swasta, ada namanya remote. Oke. Lu bisa milih Bisa yang milih lu tuh. suka. TVRI atau TPI RCTI. Okay. Iya. Sekarang udah ada handphone, lebih kurang ajar lagi kan? Ya berarti dunia dalam genggaman lu. Lu bisa memilih, memfilter, mengontrol yang lu suka. Lu suka nonton BF, ya BF aja lu tonton. Iya Bang, gue hampir menceplos sesuatu tapi gak mungkin. Tapi kan orang kontrolnya nggak semuanya bisa Bang. Contoh misalnya Bang. Contoh apa ya udah. Contoh. Ini banyak yang benar-benar yang bagus, tapi orang kejebak sama misalnya judi online. Dia padahal dengan dia masuk ke judi online dia menikmati, tapi duitnya ntar habis. Nih oke nih, akhirnya gua ke agama lagi nih. Dari dulu yang namanya judi, yang menang tuh bandar. Oke. Dari zaman Nabi kali itu udah begitu kali modelnya. Ya kan? Ya. Jadi kita mau ngomongin itu ya tetep aja. Ya lu bakal kalah. Kayak dari sebelum lahir, bahwa dari kita kecil udah ditanamin itu kan sebenarnya kan. Iya. Ya judi itu ya nggak ada. Kalau kata Oma Ira, judi.
Menjanjikan kemenangan. Kasih gitar. Kemarin diganti di Pesta Pora itu. Jadi judul. Jadi penontonnya kaget. Judul loh. Salah ngafalin lirik. Gua kapan waktu Roma Irama pertama kali dulu sinkronis. Pertama kali anak-anak ya kita sebut ABG lah ya, anak-anak muda pada nonton dangdut kali ya, termasuk gue juga waktu itu. Oke. Wah, euforia banget denger Roma nyanyi, friend. Yeah. Anak-anak muda kan, botol-botol minuman diangkat. Saya lihat banyak minuman keras di sini. Abis ini Mira Santika. Nyanyinya Tetep botol di atas. nyanyinya itu Mira Santika kan jangan minum kan. Mira Santika siapa? Tetap diangkat. Bang Haji. Jadi maksudnya tadi Bang masih belum terima. Terus dicari saya. Iya, kadang-kadang ya orang informasi itu tadi sekarang itu nggak bisa ngontrol gitu loh Bang, meskipun banyak info itu. Mana yang benar, mana yang kagak gitu loh Bang. Ya bingung nih kok. Ini kalimat orang hipokrit. Gimana tuh? Hipokrit atau orang munafik. Maksudnya gini. Bener menurut lu, apakah bener menurut gua? Selalu nilai kita yang kita pakai buat orang lain. Itu yang gue sebut orang-orang Hipokrit. Orang feodal, ya, lu nilai gua. Karena gua kan berpikir begini ya, karena ada pada satu era, ini anak sekarang pada lembek-lembek nih, nggak kurang ini nih. Padahal kalau gue lihat tuh anak sekarang gambarnya bagus-bagus, karyanya gampang-gampang. Mereka berpikir bisnisnya jauh lebih oke dibandingkan generasi sebelumnya. Iya. Itu yang gue sebut kok nilai orang lamanya yang dipakai sebagai patokan. Ini contoh paling gampang dah. Nepal. Anak mudanya kan yang bikin ini. Soalnya gara-gara apa? Gara-gara sosmednya di blokade, friend. Andai kata sosmednya nggak di blokade, itu nggak bakalan demo itu. Iya. Nggak bakalan diceburin itu menteri-menterinya. Nggak bakal dibakar-bakar. Ikan kasusnya di situ korupsi gitu juga kan. Jadi pemicunya bukan kasus korupsinya. Ada satu negara kekonoha namanya. Oke. Kita main Tahu bola lagi. nih. Ngomongin korupsi, ini mungkin udah hampir 100 tahun kali itu korupsi. Negaranya belum nyampe 100 tahun Bang. Oke. Yang Konoha yang sebelah itu kan. Kan sempat dibilang kan, wah ini gara-gara Belanda nih ya, kan kita diajarin korupsi. Jangan-jangan kita ngajarin Belanda kali korupsi. Iya. Karena sebelum VOC nggak ada kasus korupsi di Belanda, friend. Jangan-jangan kita udah permisif, udah mungkin udah masa bodoh, udah bisa korupsi udah di mana-mana, friend kita, friend. Ya cuman kan anak-anak mudanya nggak dimatiin di sosmednya nih. Ini gak emosi. Jadi apakah harus dimatiin sosmednya? Biar ada revolusi. Salah lagi yang ngomongnya ya. Bukannya disapuin. Negara Konoha itu emang gitu sih. Kelar-kelar urusan itu. Masa harus kayak Nepal dulu Bang? Ya enggak lah.
Ya kan kalau udah nepal kan jatuhnya udah anarki mungkin ya kita sebut ya, brutal ya. Ya sebenarnya gue berapa kali ngomong, Fred, masalah korupsi gampang. Buat di negara Konoha itu. Sebulan ini kumpulin aja 200 koruptor, tembak-tembakin palanya di gedung parlemen, friend. Kan mau nanya kenapa di gedung parlemen lagi? Kenapa di gedung parlemen? Orang eksekutif di situ semua. Contoh paling dekat di situ. Legislatif. Eksekutif kali ya. Legislatif di situ. Legislatif, DPR. Ya, DPR itu. 500 tapi orangnya, Bang. Iya. Ya jangan dari 500 sisa 150. Nggak, tapi maksudnya gini. Kita kan dulu kalau ngelihat zaman Belanda, ketika ada seorang pembangkang, pemberontak atau apa kita sebutnya, biasanya di balai kota itu badannya ditarik sama kuda. Orang-orang pada ngeliat buat jadi contoh, habis itu keredam tuh spirit perlawanannya. Jadi harus ada satu contoh dulu. Ya waktu tahun 80-an dulu pernah denger ada Petrus. Iya. Ditembak-tembakin semua kan Bromocar. Ya. Dan di tahun itu kejahatan turun, friend. Terlepas dari kontroversinya si Petrus itu ya, tapi kejahatannya turun. Ya sekarang lu tiap bulan 100 koruptor, palanya ditembak-tembakin ya kan. Ntar bulan depan 100 lagi. Nggak nyampe setengah tahun, friend. Aduh, semua nih pada lancar nih, friend. Lu mau ngurus KTP, lu mau bikin SKCK, lu mau ke BPJS, itu aman, friend. Dan kita jangan-jangan surplus duit, surplus apa. Iya. Kenapa nggak gitu, Bang ya? Tembak-tembakin aja. Ya kan pilihan juga. Maksudnya kan diatur hukumnya kan, kayak Cina misalnya kan. Nah, Sampai sekeluarga-keluarganya malah kan kalau di Cina. lu siapin 101 peti, 100 buat koruptor, 1 buat gua kalau korupsi. Kalau maksudnya prakteknya ditembak-tembakin tapi kan diatur kan hukum mati gitu-gitu kan, Bang ya. Ya iyalah. Orang kita kan takut mati, friend, bukan takut miskin. Iya. Ya soalnya miskin, basicnya mereka miskin semua awalnya itu. Jadi ketika miskin lagi mereka Udah biasa. Tapi kalau udah ditembak mati, kagak. Iya. Iya ya. Iya. Kan memang Cina kan gitu kan. Iya, makanya Cina itu bisa segede sekarang kan karena yang korupnya bahasanya ditembak-tembakin itu. Ya kalau masalah itu teknis lah ya, Ya. kan. Ada suntik mati ya kan, atau dihilangkan tanpa sebab, banyak lah caranya tuh. Tapi ngelawan HAM. Lu kira koruptor ini kagak itu kejahatan ekstraordinari, friend. HAM itu kan kayak udah itu buat orang luar itu, friend. Iya. Ya sekarang kalau gua nih berhitungnya gini deh. Dari 350 juta, 380 juta ya kita sekarang. 280 juta. Ya lu hilangin 1000 koruptor aja, adem semua tuh, friend. Iya kan cuma 1000 aja orang-orang itu ya, Bang. Tapi 1000 udah menghabiskan berapa banyak jatah untuk yang sisanya itu Ya kan? itu dia kan. Nggak perlu ada Nepal lagi kan. Tapi masalahnya yang bikin aturan itu yang dari 1000. Ada kan gini, friend. Gue takut. Gue juga ada rasa ketakutan, friend. Sekarang kan paling gampang. Ketika kasus kayak kemarin ya kan. Mana alamatnya? Udah bukan nomor akun sosmed lagi yang dituju orang, friend. Kita udah bisa kayak begitu sekarang. Alamat rumah. Iya.
Ketika alamat rumah lu keluar, ada orang gak suka, bisa berapa ribu orang di depan tuh. Ya, daripada nggak bakal begitu terus ya kan, ya udah. Ya kalau emang sumbernya dari masalah korupsi, ya udah tinggal pilih aja mana nih orang-orangnya nih ya kan. Lu banyak ketawa kayak tapi jadi banyak mikir muka lu gue liat di sini. Di twist terus pemikirannya sama Bang Malau. Capek lo ya, udah ketawa aja, gak usah banyak mikir. Gua tuh mau nanya Bang, terus ada lagi mikir, ini solusinya gimana ya gitu. Kan tadi udah gue bilang. Maksud, ini kan undang-undang tuh perampasan aset aja, itu bertahun-tahun dibolak-balik dari pemerintah ke DPR, apalagi yang hukum mati. Oke. Ini kan gini. Udah gue hukum mati aja dah. Udah jangan saya apa. Oke. Saya kan perampasan aset. Oke. Ngerti gak lo? Berarti kuncinya di pemimpin tertinggi nih. Ya kan yang bisa gitu yang pemimpin tertinggi ya kan Bang? Kan nanti kan presiden itu kan institusi, friend, bukan orang. Iya. Ya kalau emang presidennya nggak bisa bergeming ya kanan kirinya yang bikin mengusahakan. Jadi ujungnya memang sekeliling balik lagi. Kalau ngelihat negara Konoha contohnya ya. Kalau si gereja begitu ya emang kalau anjing ekstrim banget deh. Ya udah balikin. Oke. Iya. Jadi harus dikasih dua pilihan tersulit untuk mereka mau mengembalikan atau Mati. Jangan dimasukin ke suatu tempat yang nyaman lagi. Iya kan bener kayak lu bilang tadi itu. Ya sebenarnya kan perampasan aset kan sebenarnya dari dulu nih kita ambil kan. Ini kayak ribet banget nih. Karena cuma satu pilihan. Ya udah gue bikin tembak mati aja dah. Ya pasti ya udah perampasan aset aja lah. Menarik. Iya. Jadi kita keluar sekarang jangan dorong perampasan aset. Hukum mati. Tembak mati. Nah nanti kalau dia nego perampasan aset. Opsi dua-dua itu aja, jangan ada yang lain. Ya, sama kayak kita berdoa kan, pasti minta kita banyak sama Tuhan. Ya dapatnya sedikit ya udah itu aja kita terima, kita bersyukur, friend, ngerti nggak? Negonya ya. Ada negonya. Bang masih punya harapan positif nggak Bang sama negeri ini Bang? Konoha, negeri ini sih. Iya, Kita nggak bicarakan negeri. Maaf. Iyalah, gue bangga, friend, orang Indonesia. Contoh ya. Sebego-begonya timnas kita tetap gue belain, friend. Oke. Ya karena itu dia. Cing gue dengar lagu Indonesia Raya dalam stadion, kita mau perang nih. Bener, merinding. Tuh. Udah di stadion itu. Masih punya mimpi kita. Indonesia ini. Sekarang kan gila lo. Negara mana yang kaya sumber daya alam, tanah, air segala. Makanya kalau kata Kus Plus ya kan, tombak kayu yang bisa jadi tanaman. Apa? Ini kita masih punya mimpi. Gue setuju. Gue punya mimpi. Pede gue sebagai bangsa Indonesia. Enggak pede sama pemimpinnya doang. Iya. Kalau secara bangsanya mah wow ya. Pas Gue kemana-mana Bang aman ya kan. Ke Medan, mau ke Samosir, lay, nggak kenal kita nggak apa, jalan malam enak, paling makan di Samosir itu karena gua Muslim makan ikan aja Bu, yang paling aman bakar aja, udah.
Ya itu dia kan, ya masih banyak orang baik, friend. Di yang kita temuin, ya itu dia bukti ya orang Indonesia itu baik-baik. Jadi ya masih punya mimpi kita sama negara kita ini, sama Indonesia ini masih ada. Terlepas dari kondisinya kayak sekarang Bang ya. Gua di 98 lebih parah dari 98 friend daripada sekarang. Chaosnya, orde barunya, militernya. Tapi kan nggak mau balik ke sana Bang. Kata balik ke sana maksudnya apa ya? Kondisinya maksudnya. Kondisi yang bagaimana? Kondisi sekarang makin aktivis ditangkepin. Demo kemarin itu bahkan masih ada di Polda ya kemarin yang disamperin sama orang-orang sepuh itu, diminta dikeluarin nggak dikeluarin. Di 98 kayak jauh lebih banyak friend kayak gitu friend. Iya. Yang nggak tahu ya udah mayat ngambang udah di mana kan lebih banyak lagi tuh. Itu 98 kuliah. Gua ya semester 6 7 lah. Itu kan waktu gua kan di sana kan wahana bermain friend, bukan. lupa waktu. Jadi Salah pertanyaan. Masih main waktu itu? agak. Ya mungkin kalau di Asterix Galia waktu itu gua hidup ya, bukan di Romawinya. Perang dulu dong kalau Galia. Kalau Galia malah nggak perang. Galia kan di situ disebut sama orang Romawi kan primitif. Cuman ketika kita baca Asterix, kok di Galia pesta melulu, suasananya asik, ada guyup, malah berwarna dibandingkan di Romawinya yang kaku. Ngebayangin kampus kayak Galia. Nah, itu bener, friend. Maksudnya gini nih. Dulu ada peristiwa kuda tuli ya. 27 Juli. 27 Juli itu di daerah kantor PDIP itu ribuan orang itu berantem ditembak-tembakin sama tentara, bahkan sampai ke daerah tim tentaranya itu ngejar. Jauh juga itu ya. Dari Kan Cikini. chaos. Iya. Enggak jauh lah, di Ponorogo ke Cikini dekat itu, friend. Ya, maksudnya sampai larinya ke sono gitu. Tentara pada Iya. Terus. Dan lu tahu di gerbang kan IKJ punya pagar tuh. Di dalamnya kita ngapain? Lagi dangdutan, lagi keroncongan, lagi acara pesta. Galia betul. Di luar sedang chaos ribuan orang. Iya. Pistol-pistolan di luar. Lalu kita lagi dangdutan di dalam. Oke. Segalia itu. Jadi nggak tahu di luar lagi ngapain, ribut kan. Oh, kalau itu kita tahu. Yeah. Tapi kan kita waktu itu ya mungkin karena orang seni kan sangat independen kali ya. Bukan orang partisan, bukan orang. Ya cara kita untuk melawan kan dengan karya. Bukan dengan orasi atau harus tampil harus apa. Dan kebetulan waktu 27 Juli 96 itu kita lagi emang acara kampus lagi ulang tahun, ada acara panggung-panggungan Depan kampus itu. di dalam Di dalam kampus. Asik banget itu. Hah? Gimana, merasa salah jurusan nggak? Atau mau coba Udah bener, justru gue kalau jurusan tuh, itu gue di UKI dulu tuh. Di UKI? Oh iya. Ya mungkin gue sekarang udah komisaris atau bagian ini kali ya. Ormas apa. Ormas. Tapi berarti enakan 98 apa enakan sekarang, Bang? Masih enakan sekarang, friend. Masih enakan. Ada orang-orang khawatir kalau balik 98 kondisinya kalau dibiarin korupsi terus.
Kan 98 itu nggak langsung kayak 98 kan, 32 tahun. Kan gue bilang tadi, kalau ngomong korupsi dari dulu kita udah korupsi, friend, bukan dari. Maksudnya kondisinya akan separah itu nggak gitu. Kan, ini sesimpel nih, kan bilang tadi. Ini sosmed aja diblokir aja. Berarti kuncinya di Kominfo nih. Tolong blokir. Kan itu kunci. Iya sih. Nepal kita. Ini jadinya obrolan-obrolan ini ya. Nepal kita. Membuat suatu gerakan demi gerakan yang lainnya. Enggak. Kita ngelihat ini fenomenanya begini nih, ini mereka nih. Nepal. Ya kalau mau dipakai ke kita silakan. Tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Aduh. Tapi di Nepal ada tembak-tembakan Menkyu-nya yang dilempar ke ini ya? Bakar-bakar parah, friend, di sana. Yeah. Parah. Menkyu-nya ke kali. Perdana Menterinya rumahnya dibakar. Presiden dan Perdana Menteri kan turun. Kabur. Ya mungkin ya statistiknya kayak udah lebih banyak anak muda kali di negara Nepal. Jadi mereka merasa terganggu. Tapi jangan sampai kayak Nepal, Bang. Iya. Berharap jangan sampai. Tapi kalau kejadian ya bersiap-siaplah. Nepal. Kalau dimatiin internetnya, demo kan? Oh, bukan sebenarnya gini. Maksud gua, bukan ini sekarang ini fenomenanya nih ya. Karena di dalam negara itu paling banyak apa? Kayak usia muda. Dia sama sosmed kan dia. Terganggu, friend. Nah, gua nggak tahu negara kita nih usia mana paling banyak. Ntar lagi yang muda-muda juga, Bang. Muda-muda. Ya berarti jangan sampai urusan anak muda ini terhambat. Oh. Ketika udah terhambat dan bersinggungan, kelar loh. Karena kan anak mudanya ntar lagi kan jadi yang istilahnya Indonesia emas, yang usia produktifnya banyak, yang muda-mudanya banyak. Ya itu dia. Ketika kan contohnya, wah kalau pemerintah nggak bisa ngasih kerjaan nih kayaknya bisa juga nanti mereka berontak di situ, friend. Emang kerjaannya udah nggak ada. Siapa? Sekarang susah. Iya kak. Karena gua orang Galia ya. Emang nggak ada kerjaan tetap kerja. Galia ya. Main saja kan. Ya kayak kalau ngomong kerjaan mah di mana-mana mah pasti ada aja kerjaan. Jadi gimana? Kita jadi gali aja. Takutnya kaget loh kalau diajakin Galia ya nggak Bang? Ya jangan maksudnya gini, karena kan apa ya, cara pandang atau point of view gitu kan bisa ngelihat ini kenapa sih orang itu dari bukan sesuatu ya kebenaran atau sesuatu yang menjadi suatu kepastian kan sebenarnya. Kayak tadi lu bilang, gue berarti matiin aja nih pemain Kominfo, bukannya kayak begitu kan. Tapi kan lebih pada ya, apa nih yang sekarang masyarakat dominan, jangan sampai kita bergesekan pemerintah sama masalah itu. Frustasi Bang. Siapa? Gua. Nih, korupsinya di mana-mana Bang. Kan dari dulu. Yang baru, ada yang baru, gue mau bilang yang baru. MBG 300 triliun terus diambilin dari duit pendidikan, banyak yang keracunan, itu mau dievaluasi nggak mau gitu-gitu Bang. Ini MBG ini satu Indonesia, friend. Iya. Nah, ternyata ada orang satu korupsi, ada
1.000 triliun apa kalau nggak salah satu orang ya. Banyak tuh. Ya karena lu kenapa lu mikirin MBG satu Indonesia deh. Nih satu orang ini doang nih, ditembak aja, friend. Emang udah bener itu solusinya. Kan jangan lu bener-benerin, friend. Ya, kan? Nih jangan-jangan yang calon-calon pengantin kayak lu begini nih, friend. Bener tuh bang ya. Akhirnya jadi pengantin lo, jadi dibom akhirnya. Pengantin istilahnya ini teroris. Iya, dokter Ajari. Pengantin. Lama banget lagi gue nggak denger kata pengantin. Kalau dulu kan nge-brainwash kayak gitu. Iya, brainwash. Pengantin. Tiba-tiba ngebom diam. Bikin juga ya. Bener juga. Iya. Kita harus cari cara biar aduh. Oke, Mbak. Apa lagi? Dari aku sudah. Apa kata-kata terakhirnya ini, Bang? Lu kayak pengen gue mati gitu, kan lu. Apa kata-kata terakhirnya di Bang, kan anjing lu ya kan. Gue kan bingung mau nanya ya. Udah habis soalnya. Ya udah kalau udah habis aja, ngapain lu pakai kebingungan lu jadi permasalahan baru. Biar normatif ada closing statement. Jadi gua yang bingung, gua yang kepikiran, dia yang gua bingung. Apa kata-kata terakhir ini, Bang? Mau makan yang enak apa? Enggak, kenapa gua dari tadi ngebantai terus, Bro. Ya, sedikit banyak dia bisa lu jadi terima kasih Bang udah nyampe. Kita belum apa-apa udah main terima kasih aja deh. Ya, Bang, apa kata-kata terakhir Bang? Anjing, kira gue pengen mati. Nah, karena kan ya itu dia, pakem-pakem lama tuh tinggalin aja sih, friend. Oke. Kalau gua ya mungkin kita orang lama, tapi tetap kita ngikutin arus baru sih. Oke. Supaya mungkin biar kita relate, kita masih bisa aktual. Ya kita ngikutin era sekarang. Siap. Terima kasih pemirsa. Terima kasih pemirsa lagi. Oke, terima kasih bos. Ketemu lagi nanti. Thank you semua. Makasih Bang Malau. Thank you,